Selamat adik semuanya. Selamat hari Minggu untuk adik, selamat hari Minggu Papa Mama, selamat hari Minggu juga abang dan kakak. Selamat hari Minggu Bang Mori. Nah, ini abang pengen nanya nih, apa kabarnya? Luar biasa. Pastinya dong luar biasa dong. Oke, kita kembali lagi untuk hari ini kita akan beribadah secara online orang ini adik-adik ya. Iya. Oke, sebelum kita memulai, kita bersatu teduh sejenak, saat teduh dimulai. Oke adik-adik, saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita mulai untuk hari ini, abang undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu Bapak Abraham. Tahu adik-adik? Tahu dong Bang. Pastinya dong. Ayo bang, yuk mainkan yuk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Putar-putar lalu duduk. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan setelah kitab untuk hari ini yang akan abang bawakan, kita bersatu dulu dalam doa ya adik-adik ya, yang akan abang pimpin ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini Tuhan. Kau telah menemani kami Tuhan dari malam hari tadi Tuhan, sepanjang malam ini sampai akhirnya kami dapat bangun nih Tuhan. Tuhan, untuk saat ini kami ingin memulai ibadah kita Tuhan, ibadah sekolah minggu HBP Cinere khususnya orang mulia Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar firman-Mu dapat menjadi jalan yang terang untuk kami Tuhan. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah siap untuk menekan cerita kitab yang akan abang sampaikan untuk hari ini? Sudah? Pastinya sudah siap dong. Oke, sebelumnya abang ingin bertanya nih, sudah disiapkan semua kitabnya adik-adik? Sudah siapkan semua? Sudah dong, pastinya dong. Nah, oke, sebelum itu abang ingin bertanya kepada adik-adik semua, siapa di sini yang baru bangun tidur langsung bermain gadget? Bangun tidur tidak merapikan tempat tidurnya, langsung pergi adik-adik. Akhirnya yang merapikan tempat tidur tersebut adalah mama papahnya. Siapa? Pastinya adik-adik semua yang di rumah sama seperti abang, bangun tidur langsung merapikan tempat tidur. Bahkan abang sudah melipat selimut abang dengan sangat rapi adik-adik. Oke, adik-adik semua juga seperti itu ya. Bangun tidur biasakan untuk selalu merapikan tempat tidurnya adik-adik ya. Oke, kita lanjut adik-adik. Untuk perikop hari ini itu diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Sekali lagi bang ulang. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Kejadian itu ada di halaman pertama adik-adik ya. Oke, halaman pertama di sebuah kitab adik-adik. Oke adik-adik, langsung aja ya. Di sini cukup abang saja membacakan ayatnya, adik-adik di rumah hanya mendengarkannya saja adik-adik ya. Oke. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Judulnya ini adalah Abram dipanggil Allah. Ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan tunjukkan kepadamu. Ayat kedua.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga adalah Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, adik-adik, kita bisa baca judulnya di sini adalah Abram dipanggil Allah. Sebelumnya ada yang tahu siapa sih itu Abram? Siapa sih itu Abram? Nah, adik-adik, Abram itu adalah Abraham, adik-adik. Oke. Mungkin dari beberapa adik-adik di sini ada yang tahu Abraham itu siapa? Ya, Abraham adalah Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, jadi Abraham itu adalah bapak dari anak-anak, atau mungkin gini, lebih tepatnya adalah Abraham itu bapak dari segala bangsa, adik-adik. Oke, jadi Abraham itu adalah bapak dari segala bangsa, adik-adik ya. Betul? Oke. Adik-adik, Abraham itu juga terkenal karena ia selalu menuruti yang Tuhan Allah perintahkan kepadanya, adik-adik. Kita bisa baca ayat pertama, adik-adik ya, abang yang bacakan ya, adik-adik. Di sini tertulis, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan Allah ini memerintahkan Abram untuk pergi dari negerinya. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Apa? Ya, Abraham mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Abraham lalu pergi dari negeri tersebut, dari negerinya, adik-adik. Oke. Nah, adik-adik, di sini tuh Abraham juga taat, adik-adik. Nah, adik-adik, selain Abraham taat kepada Tuhan, banyak sekali hal-hal yang dapat kita jadikan sebagai teladan, adik-adik. Banyak sekali yang dapat kita pelajari dari seorang Abraham, adik-adik. Oke, abang menyebutkan 3, adik-adik ya. Ini dari sekian banyaknya abang saring lagi, abang hanya menyebutkan 3 saja, adik-adik. Yang pertama adalah kita harus selalu percaya akan Tuhan, adik-adik. Adik-adik, kepercayaan Abraham kepada Tuhan diceritakan dalam Kejadian 14, adik-adik, di mana ia menggerakkan sukunya untuk berperang melawan raja-raja yang kuat untuk menyelamatkan Lot, anak saudaranya. Dan adik-adik tahu Abraham hanya membawa 318 orang bersama, adik-adik. Bayangkan, 318 orang untuk melawan musuhnya yang sangat kuat, yang sangat banyak, adik-adik. Bagaimana bisa 318 orang melawan orang yang lebih banyak dari angka tersebut, dari 318 orang tersebut, dan lebih kuat, bisa menang, adik-adik? Bagaimana caranya? Namun adik-adik, Abraham percaya akan kekuatan Allah. Abraham percaya akan Allah yang selalu bersama-sama dengannya, adik-adik. Abraham percaya akan mujizat Tuhan, adik-adik. Dan adik-adik tahu, dan terbukti Abraham diberkati Tuhan dan berhasil memenangkan perang tersebut dan menyelamatkan anak saudaranya tersebut beserta harta bendanya dan juga orang-orang yang bersama dengan Abraham, adik-adik. Dan yang kedua adalah Abraham, ia peduli akan sesama manusia. Dia hidup di tengah-tengah kasih, adik-adik. Hidup di tengah-tengah kasih, hidup dengan penuh kasih, adik-adik. Kemudian Abraham itu diperhatikan, adik-adik, ketika ia berkali-kali memohon kepada Tuhan Allah untuk tidak melulu lantakan bangsa Sodom dan juga bangsa Gomora. Kenapa sih Tuhan Allah gitu mau melulu lantakan atau meratakan tanah Sodom dan juga Gomora? Nah, adik-adik, di Kejadian 18 ayat 20. Nah, coba kita buka Kejadian 18 ayat ke-20. Nah, abang yang akan baca, adik-adik ya. Di sini tertulis adalah,
Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang terhadap Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Tuhan Yesus sudah berfirman bahwa dosa yang telah dilakukan oleh bangsa dari Sodom dan juga dari Gomora itu sangat berat adik-adik. Tetapi Abraham berkali-kali memohon kepada Tuhan Allah untuk tidak menulantarkan tersebut adik-adik. Padahal Abraham tidak kenal dengan bangsa tersebut, tidak kenal sama sekali, bahkan Abraham tidak tinggal di negeri tersebut. Tapi kenapa adik-adik ia mau memohon kepada Tuhan agar bangsa tersebut dapat selamat dan tidak dilululantakan oleh Tuhan Yesus? Karena ia peduli akan sesama adik-adik. Dia hidup di tengah kasih adik-adik. Dia hidup dengan penuh kasih adik-adik. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah Abraham ini mempunyai sifat yang rendah hati adik-adik. Jadi waktu dulu adik-adik, Abraham ini adalah seorang raja yang mempunyai bangsa. Mungkin bisa dibilang Abraham ini adalah presiden, dan Abraham ini mempunyai masyarakatnya kita adik-adik. Tapi waktu itu Abraham itu memohon, bahkan memohon ini sampai bersujud di kaki masyarakat. Adik, bayangkan aja seorang raja bersujud kepada masyarakatnya adik-adik, pada bangsanya adik-adik. Bagaimana bisa seorang raja harus sujud memohon? Karena sifat rendah hati Abraham, ia melakukan hal tersebut adik. Dia melakukan hal tersebut karena Abraham adalah orang yang sangat rendah hati adik-adik. Dan yang terakhir adik-adik, ia adalah pelayan yang setia dan pelayan yang penuh kasih adik-adik. Dia menjadi pelayan Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, abang mau nih adik-adik, jika sudah saat besar nanti adik-adik menjadi pelayan Tuhan. Abang ingin sekali. Apa sih contoh dari pelayan Tuhan adik-adik? Contohnya adalah abang dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang lainnya melayani Tuhan dengan cara menjadi guru sekolah minggu. Mungkin ada di sini adik-adik yang ingin menjadi guru sekolah minggu. Adik-adik tidak usah malu menjadi guru sekolah minggu. Maksudnya adik-adik harus berani menjadi pelayan adik-adik. Nah adik-adik, dulu tuh abang tuh sama seperti adik-adik semua. Abang itu adalah anak sekolah minggu, dan guru sekolah minggu abang itu adalah Bang Edo misalnya, dan juga ada Kak Oten, ada Kak Dame, dan banyak. Dan guru-guru sekolah minggu yang saat ini itu adalah guru sekolah minggu abang. Dan untuk saat ini abang sama seperti mereka, yaitu menjadi pelayan Tuhan menjadi guru sekolah minggu adik-adik. Gitu adik-adik ya. Oke adik-adik, sampai di sini cerita kita untuk hari ini. Dan intinya adalah adik-adik, kita harus menjadi pelayan Tuhan yang penuh kasih adik-adik. Oke, kita lanjut nyanyi adik-adik ya. Abang undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri adik-adik ya. Oh ya, lupa. Untuk tugasnya. Oke adik-adik, untuk tugasnya ini adalah adik-adik menyanyikan lagu Bapak Abraham aja. Oke. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Udah, cukup itu saja. Oke adik-adik ya. Dan refnya jangan lupa, bukan hanya cukup itu saja adik-adik ya. Jadi adik-adik menyanyikan lagu Bapak Abraham full satu kali saja adik-adik ya. Untuk papa mama mohon direkam adik-adiknya saat bernyanyi dan dikirimkan ke grup orang tua Horong Nu adik-adik ya. Oke, abang ulang sekali lagi. Untuk tugasnya itu adalah menyanyikan lagu Bapak Abraham. Menyanyikannya satu kali saja adik-adik ya sampai habis, lalu direkam dan dikirim ke grup orang tua Horong Nu. Oke. Sampai di sini saja untuk cerita kita punya abang sampai untuk hari ini, dan sampai tadi minggu untuk kita semua. Oke, kita lanjut bernyanyi. Abang undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Oke adik-adik, kita saksikan cuplikan berikut ini ya.
menutup ibadah untuk hari ini, abang ingin mengingatkan adik-adik semua nih untuk mengumpulkan persembahan adik-adik ya. Nanti barcode ada di sini adik-adik ya. Oke? Oke bang. Oke. Nah, sebelum kita menutup ibadah untuk hari ini, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Pekerja Kristus. Adik-adik tahu semua lagunya? Ayo. Tahu semua abang tahu? Tahu. Tahu dong, pastinya juga dong adik-adik tahu dong. Ya. Ayo kita nyanyi yuk. Ayo Bang Edu. Dilanjutkan oleh doa Bapa kami adik ya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, mulai dari kami awal bangun tidur Tuhan sampai akhirnya kami selesai ibadah sekolah minggu HPP Cinere Horongnya Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan dapat menerangi jalan kami Tuhan, menuju jalan kebenaran Tuhan. Memberkati juga papa dan mama dari adik-adik ya Tuhan. Lindungi juga mereka dari mara bahaya Tuhan. Berarti juga berikan juga mereka kesehatan ya Tuhan, dijauhkan dari segala virus ya Tuhan. Juga kakak dan abang guru sekolah minggu ya Tuhan, HPP Cinere Tuhan, agar mereka selalu diberikan sukacita dan semangat dalam mengajarkan firman-Mu pada adik-adik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan, untuk dunia ini Tuhan, agar virus tersebut dapat hilang ya Tuhan, virus COVID-19 Tuhan, agar kami dapat segera bersama-sama berkumpul dan memuliakan nama Tuhan di gereja HPP Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Kita doa Bapa kami adik ya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai sini ibadah kita untuk hari ini.